Makasih Ayah, selamat duduk. Ya, kelas 5. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Baik, Bu. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir kah? Tidak ada, Bu. Pintar sekali, berarti anak-anak semua rajin ke sekolah. Itu Ibu mau meminta semuanya mengeluarkan buku matematika. Sebelum Ibu lanjut ke materi kita di hari ini, siapa yang masih mengingat materi minggu lalu itu belajar tentang apa? Dewa dan EPB. Suaranya kurang kuat. Belajar tentang apa? KPK dan EPB. Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang KPK, FPB, dan menentukan KPK dan FPB menggunakan faktor. Nah, di hari ini kita akan belajar materi lanjutan, yaitu tentang menentukan KPK dan juga FPB menggunakan faktorisasi prima. Dengan dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini anak-anak, yaitu setelah pembelajaran selesai, siswa dapat yang pertama memahami konsep faktorisasi prima dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan soal menentukan KPK dan juga FPB menggunakan faktorisasi prima secara tepat. Nah, kira-kira ada yang masih mengingat kepanjangan dari KPK dan juga FPB? KPK semua detektif. Ya, EPB itu semua detektif. ya, benar sekali. KPK adalah kelipatan persatuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persatuan terbesar. Nah, di dalam materi KPK dan FPB, kita akan mengenal beberapa macam istilah yang mungkin saja anak-anak sudah pernah mendengar atau mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Kira-kira apa saja istilah-istilah yang ada dalam materi KPK dan FPB? Yang pertama, ada yang namanya bilangan prima. Yang kedua, pohon faktor. Dan yang ketiga, faktorisasi prima. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu minta Noel untuk membaca pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu, yang hanya dapat dibagi oleh satu dari bilangan itu sendiri. Ya, terima kasih Noel. Jadi bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu, yang hanya dapat dibagi satu dari bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan juga bilangan sendiri. Ibu kasih contoh. Yang pertama ada bilangan satu. Kenapa? Karena kan di sini telah jelaskan bahwa selain dari bilangan satu, berarti kita mulai dengan bilangan bilangan dua. Kenapa bilangan dua? Karena dua hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan juga bilangan itu sendiri, yaitu dua. Karena dua dibagi satu dan dua dibagi dua satu. Jadi dia hanya memiliki dua faktor. Dan dia itu memberikan bilangan tiga. Sama halnya dengan bilangan dua, tiga juga memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan sendiri, yaitu tiga. Nah, selain bilangan dua dan tiga, adakah yang tahu bilangan prima itu berapa lagi? 5, 7, 11, 12, bilangan prima tidak hanya sampai 2 dan 3, masih ada lagi, yaitu ada 3, ada 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi tidak hanya terbatas sampai bilangan 13 saja. Nah, kita lanjut pada istilah yang kedua, yaitu pohon faktor. Ibu mau minta Cisen membaca pengertian pohon faktor? Pohon faktor adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan ke bawah dengan menyatakan pembagian sebagai perkalian dari bilangan
Ya, terima kasih Sister. Jadi pohon faktor adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan di bawah dengan dikatakan pembagian merupakan perkalian dari bilangan prima. Ini bagaimana Ibu? Di situ Ibu sudah memberikan contoh. Kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 42. Dan di situ kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil. Tadi bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Kalau bilangan primanya itu tidak habis, bilangan yang kita cari tidak habis dengan bilangan 2, berarti yang selanjutnya dengan bilangan prima selanjutnya itu 3. Nah, karena bilangan 42 habis dibagi dengan 2, makanya kita menggunakan bilangan prima 2. Yaitu karena 2 dikali 21 hasilnya 42. Kita masih lanjut karena 21 ini belum tidak termasuk dalam bilangan prima. Ibu lanjut dengan bilangan 3. Mengapa Ibu tidak mengambil 2? Karena 21 itu anak-anak tidak habis dibagi dengan 2. Kan Ibu lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Karena 21 bagi 3 hasilnya 7. Jadi di sini kita sampai pada bilangan 7 saja. Karena 7 sudah masuk dalam bilangan 5. Nah, bilangan prima. Jadi inilah bentuk dari pohon faktor. Jadi kalau nanti ada soal yang bentuknya seperti ini, berarti itu namanya Pohon faktor. Nah, pohon faktor. Ibu lanjut ke istilah yang ketiga, yaitu faktorisasi prima. Ibu minta Sergio untuk membaca pengertian faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah proses menggabungkan suatu bilangan menjadi hasil dari bilangan. Ya, terima kasih Sergio. Jadi pengertian faktorisasi prima adalah proses menguraikan suatu bilangan menjadi hasil perkalian bilangan-bilangan prima. Kita sudah memberikan contoh. Di sini kita akan menemukan faktorisasi prima dari bilangan 42. Nah, pertama-tama untuk menentukan faktorisasi prima, kita harus membuat pohon faktornya terlebih dahulu. Setelah kita membuat pohon faktornya, kemudian kita mengambil bilangan-bilangan yang dilingkari. Bilangan-bilangan yang dilingkari itu adalah bilangan prima. Jadi berarti kita tentukan faktorisasi dari 42. Hasilnya 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Ya. Selanjutnya kita masuk ke garis utama kita. Yaitu menentukan KPK dan NPB menggunakan faktorisasi. Bagian dari NPB ditentukan menggunakan faktorisasi prima dari 2 bilangan. Nah, sudah ada contoh salah satu. Tentukan KPK dan juga NPB dari 12 dan 18. Kita mulai dengan membuat pohon faktornya terlebih dahulu. Nah, kita pisahkan untuk pohon faktor yang 12 dan 18. Kita mulai dengan pohon faktor 12. Nah, di situ kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Karena 12 habis dibagi dengan 2. 2 dikalikan 6 hasilnya 12. Selanjutnya, apakah kita masih bisa lanjut? Masih. Ya, masih. 2. Kira-kira ada yang tahu berapa sebelumnya? 2 kali 2. 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6. Apakah kita masih bisa lanjut? Tidak. Sudah di bilangan sudah. Benar sekali. Karena kita sudah sampai pada bilangan 5. Kita tidak pada bilangan 18. Situ kita mulai dengan bilangan 2. Bilangan prima 2. Karena 2 dikalikan 9 hasilnya 18. Kemudian, apakah kita masih bisa lanjut? Masih. Kita bagi dengan bilangan prima berapa? 3. Benar 3? Kenapa 3? Kenapa tidak 2? Karena 2 tidak bisa dibagi. Ya, benar sekali Noel. Jadi 9 tidak habis dibagi dengan 2. Jadi kita ambil bilangan prima 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya, 3. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Kita pisahkan faktorisasi prima 12 dan faktorisasi prima 18. Berarti kalau faktorisasi prima dari 12 berapa? Ada yang tahu? 2 kali 2 kali 3. Nah,
2 kali 3. Sama halnya dengan 2 pangkat 2 kali 3. ya, benar. 2 dipangkatkan 2 dikali dengan 3. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 18. Kira-kira berapa? 2 pangkat 3 kali 3. 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 3. Sama halnya dengan 2 pangkat 3 kali 2. ya, benar sekali. 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2. Selanjutnya, kita tentukan KPK dan FPB. Tapi sebelum kita menentukan KPK dan FPB, ada syarat untuk menentukan KPK dan FPB. Pertama, untuk menentukan KPK dengan cara mengalihkan seluruh faktor dari 2 bilangan atau lebih. Karena di sini kita hanya mencari 2 bilangan saja, maka kita akan mengalihkan 2 bilangan dari faktor dari 2 bilangan tersebut. Nah, tapi kalau ada bilangan yang sama hanya dituliskan 1 kali dan ambil pangkat yang paling terbesar. Jadi kalau KPK itu ambil pangkat yang paling besar. Berarti KPK dari 12 dan 18 itu berapa? Ibu balik ke sini. Kalau kita mengalihkan seluruh faktor dari kedua bilangan ini, berarti kita ambil ini yang diambil, kita ambil KPK ini. Karena 2 di atas, 2 di bawah ada. Tapi, ada tapinya. Kita ambil pangkat yang paling besar. Kira-kira kalau 2 dan 2 pangkat 2, yang paling besar yang mana? 2 pangkat 2. Nah, 2 dipangkatkan 2. Nah, di sini juga. Di atas ada 3, di bawah ada 3. Tapi, di bawah pangkat 2. Kira-kira yang kita ambil untuk KPK? 3 pangkat 2. Nah, 3 dipangkatkan 2. Berarti, KPK dari 12 dan 18. 2 dikalikan 2 kali 3 kali 3. hasilnya 36. Nah, selanjutnya kita menentukan SPB-nya. Syaratnya juga ada, yaitu dengan SPB bukan cara mengambil faktor yang sama saja, tapi tidak hanya dengan KPK. Kalau SPB kita ambil pangkat yang paling Kecil. yang paling kecil. Jadi perbedaannya di sini. Kalau KPK kita ambil pangkat yang paling besar, sedangkan kalau FPB kita ambil pangkat yang paling kecil. Berarti kalau kita lihat di sini, FPB dari 12 dan 18. Ada yang tahu berapa sebelum itu? Oke Noel, silakan. 3 itu. Nah, 2 kali 3. Kenapa Noel mengatakan begitu? Boleh itu apa saja? Karena ada bilangan yang sama tetapi ambil pangkatnya yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil. Pintar sekali. Terima kasih Noel. FPB dari 12 dan 18 yaitu 2 dikalikan 3, hasilnya adalah 6. Karena pada kedua bilangan tersebut sudah ada bilangan yang sama. Namun kita ambil bilangan dengan pangkat yang paling kecil. Ibu akan dibagikan dalam kelompok. Namun sebelum Ibu bagikan dalam kelompok, adakah yang masih belum memahami pada bagian mana? Apakah sudah mengerti? Sudah. Di sini Ibu mempunyai box bilangan. Di mana box bilangan bisa dapat bilangan di dua bilangan dalam satu kertas. Nah, dalam masing-masing kelompok hanya diberikan satu kesempatan untuk mengambil satu kertas. Nah, karena sudah duduk dalam bentuk kelompok, saya tentukan sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu meminta perwakilan Noel dari kelompok 1 jadi kelompok 2. Jadi akan berikan, kita hanya menentukan KPK-nya saja. Jadi yang pertama kalau kita menentukan KPK, apa yang kita lakukan dahulu? Pohon faktor Ibu. Ya, pohon faktor. Nanti kemudian membuat apa? Ya, faktorisasi prima. Setelah faktorisasi prima, KPK. ya, baru menentukan KPK-nya. Ibu kasih waktu 3 menit dan sekarang.
presentasi di depan, Ibu mempunyai 5 buah kertas. Di dalam kertas-kertas ini ada yang terdapat gambar bintang. Nah, kalau kelompok yang terdapat gambar bintang mengambil gambar yang terdapat bintang, kelompok kedua yang akan mengambil dan mempresentasikan. Ibu bagi dari kelompok 1-2. Ketiga, semua buka kertasnya. 1, 2, 3. Dapat Ibu. Jadi gambar bintang ada di kelompok berapa? Angkat tangan. 3 Ibu. Kelompok 3 dan? Ya, kelompok 1. Jadi yang akan mempresentasikan dan menuliskan jawaban di depan yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 3. Untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan. Iya, silakan. Jangan lupa kertas jawabannya dibawa juga ke depan. Kertas jawaban. Ya. Ayo, tulis jawabannya. Iya. Oke, baik. Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menuliskan jawabannya. Sekarang Ibu mau minta Noel untuk menjelaskan yang sudah dituliskan di depan. Boleh, Noel? Saya akan menjelaskan menentukan ketika dari 10 dari 50 digunakan sebagai sesi prima. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Dan dikali 5. Sedangkan kalau faktor dari 50 dibagi 2 hasilnya 25. 25 dari 8 yaitu 5. Yaitu 5 bagi 5 hasilnya 25. Dari 5. Selanjutnya organisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Sedangkan organisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5 sama dengan 2 kali 5 kali 2. Jadi KPK dari 10 dan 50 dari 2 kali 5 kali 5 sama dengan 50. Ya, terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok 1. Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan hasil kelompok 1 dari kelompok lain? Apakah yang dikerjakan kelompok 1 sudah benar? Benar. Oke, lanjut ke kelompok 3. Yuk, silakan. Hai. Jawaban dari kelompok 3, adakah yang ingin menyampaikan atau ingin menoreksi? Apakah sudah benar dari jawaban dari kelompok 3? Sudah. Oke, jadi kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menuliskan jawaban dan jawabannya benar. Tapi sebelum dulu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ulang.
bahwa anak-anak sudah boleh memahami dan mengerjakan soal KPK dan juga FPP menggunakan faktorisasi prima. Nah, di hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kira-kira apa saja yang kita pelajari di hari ini? Yang pertama, faktorisasi prima. Selain faktorisasi prima, apa yang ya, benar sekali. Terima kasih Gestra. Jadi kita telah mempelajari beberapa hal. Kita sudah menentukan KPK dan juga FPP, kemudian dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, setelah pembelajaran kita di hari ini, JJ untuk mau menutup pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau minta Cisa? Mau minta apa? Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini? Pada Cisa, silakan. Semuanya duduk yang baik, sikap berdoa. Terima kasih Sister, sampai itu. Ya, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Selamat pagi.